Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pastinya kalian selalu dalam kondisi sehat ya, dan tidak lupa untuk selalu berbahagia. Nah, anak-anak, pada hari ini kembali lagi dengan Mister dalam pembelajaran PJOK kelas 3, di mana saat ini kita sudah sampai ke tema 7 tentang perkembangan teknologi. Subtema 3-nya perkembangan teknologi komunikasi, dan untuk materi PJOK adalah peraturan di kolam renang ya. Mari sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita awali dengan membacakan doa. Untuk doa, anak-anak bisa mengambil sikap atau posisi berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mari kita bersama-sama membacakan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Baik, kita sudah bacakan doa. Semoga doa tadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak semua, untuk pembelajaran pada hari ini, tujuan dari kita belajar adalah setelah pembelajaran ini peserta didik diharapkan satu, mampu menjelaskan prosedur cara menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air dengan lutut dan percaya diri. Kedua, mampu mempraktekkan peraturan di kolam renang sebagai upaya menjaga keselamatan. Jadi pembelajaran pada hari ini tentang bagaimana kita melakukan kegiatan renang di air, baik itu di kolam renang, ataupun di pantai, ataupun di mana saja yang berhubungan dengan air. Maka materi ini sangat bermanfaat bagi kita ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, sumber pembelajaran kita pada hari ini berasal dari buku siswa SD FI kelas 3, tematik terpadu kurikulum 2013, tema 7. Subtema 3 halaman 142 sampai 143 ya. Anak-anak bisa cek di bukunya masing-masing. Nah, anak-anak semua pasti pernah ya melakukan kegiatan di air ya, seperti renang atau bermain ya di air mancur atau di mana saja. Nah, anak-anak, berenang merupakan olahraga air yang baik karena pada saat berenang semua otot tubuh kita bergerak gitu ya. Namun kita harus waspada akan bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang. Apa itu? Tenggelam ya dulu. Jadi renang ini sangat bermanfaat buat kita. Maka kami sarankan anak-anak untuk sedini mungkin untuk berlatih. Nah, anak-anak agar tetap selamat saat berenang kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir ya. Diusahakan ada seorang pelatih atau teman yang sudah pandai. Baik. Nah, anak-anak, mungkin anak-anak pernah ke kolam renang ya, dan di situ mungkin ya tadi tidak semua kolam renang ada tanda-tanda atau peraturan yang berhubungan dengan kegiatan di kolam renang. Tetapi kalau anak-anak pernah lihat tanda-tanda berikut, ini biasanya ada di kolam renang dan anak-anak harus perhatikan ya. Berikut adalah beberapa contoh tanda bahaya yang ada di area kolam renang. 1, dilarang mendorong ya, anak-anak bisa perhatikan ya, dilarang mendorong di sini ya. Ini karena anak-anak yang kita dorong belum tentu bisa berenang, atau teman yang kita dorong belum tentu bisa berenang, atau kemungkinan tempat kolam renang itu sangat dalam, jadi sangat berbahaya ya. Terus yang kedua, biasanya ada tanda kedalaman air. Secara kasat mata anak-anak bisa perhatikan kalau tempat itu dangkal ya, tidak terlalu dalam, biasanya lantainya nampak ya, lantai dasarnya nampak. Tapi jangan tertipu juga ya.
Bisa juga walaupun nampak itu tetap dalam, gitu ya. Harus perhatikan. Kedua, dilarang terjun di kolam yang dangkal. Nah, ini gambar ketiga ya. Karena ini sangat berbahaya ini. Ya. Karena maksudnya terjun, bisa melukai kaki, bahkan kepala kita. Yang keempat, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Kenapa anak-anak semua? Karena tahu sendiri ya, kolam renang itu ada air ya. Nah, tepi-tepinya itu kalau kena air sedikit-sedikit itu licin dan bisa berpengaruh kepada kita kalau kita berjalan tidak hati-hati. Kita bisa tergelincir ke dalam. Takutnya kolam waktu kita tergelincir itu sangat dalam ya dan berbahaya. Ketiga, dilarang berenang sendiri ya. Nah, ini terutama bagi adik-adik atau anak-anak yang kurang pandai berenang. Walaupun sudah pandai, usahakan ada teman ya, agar bisa saling membantu. Nah, anak-anak bisa perhatikan poster berikut ini, bagaimana upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Ya. Satu, bisa menggunakan pelampung. Ya, pembelajaran selanjutnya sebelumnya kita sudah membahas tentang alat-alat yang digunakan saat berenang ya. Salah satunya adalah pelampung. Kedua, melakukan pemanasan untuk mencegah cedera atau cedera ya. Jadi bukan hanya olahraga di darat saja untuk melakukan pemanasan, di air juga kita perlu melakukan pemanasan karena ini berhubungan dengan pergerakan otot. Ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal ya. Untuk berlatih karena kita belum pandai ya, jangan sekali-kali masuk ke dalam ya, itu sangat berbahaya. Dan keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Apalagi anak-anak masih badannya belum terlalu tinggi ya, dan belum terlalu pandai untuk berenang, maka perlu pelatih atau ada orang yang mengawasi. Nah, anak-anak, berikut adalah tahapan yang dilakukan saat berenang. Nah, ini ya. Satu, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang, ya, jangan pakai jaket. Dua, lakukan pemanasan sebelum masuk kolam renang. Tiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Empat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Dan kelima, kenakan pelampung agar lebih aman. Mengapa demikian? Ya, satu persatu kita bahas. Memakai pakaian renang. Coba anak-anak bayangkan, ketika berenang memakai jaket atau kain wol, kain yang bisa menyerap air. Apa yang terjadi? Betul, kita tidak bisa berenang karena kita menarik baju yang kita pakai itu sangat berat. Maka biasanya ada baju khusus untuk melakukan renang, ya, yaitu kainnya tidak terbuat dari wol, ya, katon atau kapas, karena bahan-bahan itu bisa menyerap air dan sangat berat apabila kita berenang dan sangat mengganggu ya. Maka gunakan baju khusus untuk berenang. Kalau tidak punya baju khusus, ya gunakan baju bahan yang tidak menyerap air ya. Kedua, melakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Seperti yang Mister sampaikan tadi, bahwa untuk melakukan renang, karena renang itu merupakan pergerakan otot-otot di bagian tubuh kita, maka kita perlu peregangan, pemanasan agar tidak terjadi cedera. Nah, bagaimana cara melakukan pemanasannya? Mari kita lihat bersama-sama tutorial berikut tentang bagaimana cara melakukan pemanasan sebelum berenang. Ya. Mas. Wah, kenapa kakinya? Kram, Mas. Oh, kram. Di bagian mananya? Di bagian sini. Oh, gitu.
Oh, memang sih harusnya pemanasan dulu ya. Tapi sebelum kita melakukan pemanasan, boleh kakinya dipanjangin dulu nggak? Duduk aja dulu biasa, ngadep ke saya. Kita benerin dulu ya. Oke. Nah, begitu dia nggak sakit, baru kita pemanasan. Tadi pastinya nggak pemanasan dulu ya? Ke pemanasan. Oh gitu, ya nggak apa-apa sih. Nah, kita redain dulu tegang yang ada di sini ya. Jadi kenapa dia tegang? Karena Mas yang tadinya aturannya tidak melakukan aktivitas apa-apa, begitu masuk ke dalam kolam, langsung Banyak aktivitas kaki. dan ototnya dipaksa bekerja secara mendadak kan, Iya. akibatnya jadi kram. Nah, ini saya tarik dulu gini ya, lemesinnya kakinya. Nah, saya giniin lagi ya, ke depan. Nah, jadi ototnya lebih ini dia, istilahnya udah lebih regang. Iya. Udah mendingan Mas? Ya, agak mendingan. Oke. Nah, baiknya sebelum mau terusin lagi berenangnya, kita pemanasan dulu yuk. Oke, Saya kasih tahu boleh, caranya boleh, ya. boleh. Oke, yuk mari. Ya. Pemanasan sangat dibutuhkan oleh para perenang sebelum mereka melakukan latihan atau sebelum mereka melakukan pertandingan. Karena pemanasan atau stretching itu bisa meregangkan otot-otot yang kaku sebelum si perenang itu melakukan latihannya pada hari ini, seperti yang terjadi pada Mas Sahih tadi. Dan peregangan atau pemanasan itu semua anggota tubuh kita dilakukan peregangan mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Dan sangat baik apabila pemanasan itu dilakukan dengan kita memakai alas sepatu. Kenapa? Karena dengan memakai alas sepatu membuat semua yang kita pijak ataupun terutama ini gerakan kaki lebih terasa nyaman. Mari kita lakukan mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Saya bersama dengan Coach Pras. Mari kita melakukan pemanasan dulu, dimulai dari gerakan kepala kita. Tangan telapak tangan dipertemukan seperti ini, lalu kita dorong dagu kita ke atas dengan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kepala ditarik dengan tangan kanan, ditekuk ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dipastikan bahwa terasa peregangan itu di area leher seperti ini. Begitu juga dengan kepala yang sebelah kiri. Kita lakukan yang sama dengan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk menekuk kepalanya ke arah bawah dengan 8 hitungan sampai semua tengkuk ini terasa ditekan oleh tangan kita. Mari kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke sebelah kanan. 4, 5, 6, 7, 8. Dipastikan waktu kita menekan seperti ini, area paha belakang kita ini semuanya terasa ototnya itu teregang. Kita geser ke kaki kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan terjadi tekanan yang kuat di area paha sebelah kiri, area belakang paha sebelah kiri. Dengkul kita tekan ke depan, kerasa ininya tertekan dan leher tetap tegak. 8 hitungan. Nah, bahu sebelah kanan ditekan ke depan. Pengerasan terjadi di area paha depan, paha belakang, dan betis belakang. Putar ke belakang. Dan untuk mengatur berlatih koordinasi dan sinkronisasi, kita bisa melakukan kombinasi seperti ini. Tangan kanan putar ke depan, tangan kiri putar ke belakang.
tadinya dia di pinggir kolam tuh sudah melakukan hal ini semua. Kenapa? Karena pada saat mereka melakukan start jump itu banyak sekali area-area yang dapat menyebabkan kram di area tangan, lengan ini, kemudian di dada dan di punggung. Boleh dengan low knee untuk memastikan badannya sudah panas, atau sedikit high knee, dan ditutup dengan memutar pergelangan tangan putar atau ke atas bawah boleh, dan terakhir stretch seperti ini, lengan telapak tangan ini, pergelangan tangan ke dalam, atau ditambah seperti ini, menekan area lengan kanan ganti kiri. Nah, berikut adalah gerakan-gerakan dasar dari pemanasan untuk melakukan latihan renang dan juga untuk pertandingan renang. Nah, demikian tadi adalah tutorial pemanasan sebelum berenang. Selanjutnya, upaya untuk menjaga keselamatan ketika berenang, berenang bersama teman yang sudah bisa berenang ya, agar teman itu sekaligus bisa melatih dan menjaga kita. Selanjutnya adalah melakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Ini adalah sebagai dasar dari pemula untuk melakukan renang ya, agar tidak tenggelam. Selanjutnya, menggunakan pelampung agar lebih aman. Nah, anak-anak semua, jangan lupa untuk sebagai pemula kita harus selalu menjaga diri kita ketika berenang menggunakan pelampung ya. Nah, saya kira cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita praktekkan nanti suatu ketika anak-anak pergi berenang bersama keluarga atau ke pantai ya, harus menjaga keselamatan diri kita sekaligus bisa menjaga keselamatan orang lain. Nah, anak-anak semua, sebelum pembelajaran kita tutup, Mister selalu ingatkan kepada anak-anak dalam masa pandemi ini untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, dengan memakai masker ya, kebetulan ya seperti ini. Menggunakan masker, dan kebetulan Mister sendiri di sini jadi Mister tidak menggunakan masker ya, dan menjaga jarak antar teman ketika berkerumun ya, dan mencuci tangan dengan air bersih dan tidak lupa menggunakan sabun ya. Itu saya kira anak-anak sudah tahu semua, Mister hanya mengingatkan. Baik anak-anak semua, kiranya cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Baik anak-anak semua, terima kasih, sampai jumpa, dadah.